Berarti kita lihatlah rumah tangga dalam 1 bulan. Jadi kalau dikonversi ya kurang lebih di bawah 1.200.000-an itu per kepala keluarga ya, ada bapak, ibu, dan anak 2 dikalikan menjadi bulan kurang lebih 1,2 sekian. Itu kalau pengeluaran kita di bawah 1,2 itu dikatakan extreme poverty. Ya. Kebayang ya kalau kita aja Anda mungkin walaupun semua dari orang tua, berapa sih pengeluaran orang tua Anda? Listrik, makan, jajan anak, itu bisa sekitar lebih dari 3 mungkin. Lebih ya, apalagi di kota. Semua serba mahal. Anda belanja nih, berapa ya? Anda pernah belanja nggak sih? 100.000 ya. Atau 50.000 deh disuruh belanja harian, setengah hari juga habis. Oh irit-irit ya, biar kita masak aja. Dikasih belanja ke tukang sayur 50.000, coba. Bisa dapat berapa kali makan atau apa aja lauknya. Ya, jadi semua serba mahal sekarang sehingga barangkali kita bilang, wah ini kalau diukur mungkin ya nggak cukup gitu. Memang beda ya antara hitungan kemiskinan di kota dan di desa itu beda. Makanya ketika biaya hidup di desa angka kemiskinan juga tinggi. Tapi kemiskinannya bukan kemiskinan yang dia sifatnya lebih kepada absolut gitu. Mutlak. Nanti ada jenis-jenis kemiskinan ya. Bukan yang komparatif. Nah, kalau yang di desa, di kota, kita bandingkan, makanya komparatif. Kita membandingkan si A lebih miskin daripada si B. Tapi kalau di desa, kecenderungannya seragam, karena sejenis homogen ya. Karakternya sama. Petani ya petani semua mayoritas. Tapi itu adalah bentuk kemiskinan juga. Ya, karena kalau kita melihat kan kemiskinan, oh dia miskin ini, tapi sama-sama makan 3 kali, lihat kita compare, kita membandingkan antara si A dan si B. Itu yang umumnya terjadi di kota. Ya, kelihatannya dia nggak miskin, kok dia bisa bertahan ya, misalkan pekerja informal gitu ya, atau tukang apa gitu ya. Jadi bisa bertahan di kota. Berarti selama dia masih bisa bertahan di kota, berarti setidaknya kalau kita bilang dia miskin nggak ya gitu. Kita lihat tuh mampu dia memenuhi kebutuhannya, ada itu mungkin kita bilang dia tidak miskin. Tapi sudah layak belum apa yang dia makan, apa yang dia huni dan seterusnya. Ya, standar basic need-nya tercukupi nggak? Ibu, mohon maaf saya mau tanya. Ya, siapa? Kalau di sini kan kemiskinan ekstrem itu kan membahas tentang pendidikan juga. Nah, ada nggak sih dari WHO atau dari pemerintah Indonesia sendiri yang ini kan pendidikan itu bisa ngaruh sama ke kesehatan juga. Kesehatan juga kan bisa berpengaruh sama kualitas kehidupan, terus juga ke mental kesehatan. Dari pemerintah sendiri udah ada yang ngebahas itu belum, Bu? Maksudnya ngebahas apa? Dari sisi apanya, Cita? Dari sisi kesehatan mental masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim itu. Nah, baik ya. Jadi memang yang menarik di kita adalah apalagi isunya sekarang, makanya tadi Anda sebutkan kesehatan mental itu yang memang kita akui ya bahwa semakin kesini kok ini yang salah di mana? Apakah tindak kriminal itu karena memang faktor ekonomi aja atau bukan? Kalau saya menjawabnya mungkin saat ini sudah mulai ada pergeseran bahwa tindak kriminal, pembunuhan, mutilasi dan seterusnya itu bukan didasari semata-mata karena faktor ekonomi, ya. Jadi kadang-kadang kok hal sepele tapi bisa sampai segitunya, dendam dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu dilihat di sini adalah betul. Dan kadang-kadang tadi kan dikaitkan ke pendidikan, ya. Jadi memang mungkin gini ya, ini memang ranahnya banyak nih luas. Jadi kalau kita bilang yang salah siapa, bukankah orang tua kah atau lainnya. Masalah kemiskinan itu masalah yang sebenarnya terjadi dimanapun gitu ya. Kalau ada kaitan ke variabel-variabel tadi betul karena ada namanya lingkaran kemiskinan. Dia tidak berujung pangkal. Jadi segala aspek ekonomi yang non ekonomi seperti pendidikan, kesehatan itu masuk semua. Karena seperti rantai. Jadi kita mau memutus yang mana nih untuk bisa memutus rantai kemiskinan, kita apanya dulu yang diprioritaskan. Mungkin mayoritas ketika ditanya itu selalu bilangnya SDM-nya dulu. Ya, selalu sepakat bilang
SDM baik, maka transmisinya begini gitu ya. Dia mendapatkan pendapatan yang banyak, baik, kemudian gizi baik dan seterusnya. Itu oke, kita akui betul, ya. Tapi di luar itu, nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengorek-ngorek lagi, ini sebenarnya masalah kemiskinan itu dampaknya kemana sih? Betul kepada kesehatan. Kesehatan kalau yang dilakukan pemerintah mungkin selama ini adalah sekarang ini pun gitu ya, bagaimana akses orang untuk mendapatkan kesehatan secara bukan gratis ya, oke lah secara gratis, tapi dibilang gratis nggak juga ya. Kita bicara BPJS kan ada preminya, ada iuran yang harus dibayarkan, ya. Tapi saya membuka, karena sebetulnya saya juga mengampu ekonomi kesehatan ya di mata kuliah pilihan. Eh, Kalau kita bicara kepedulian pemerintah terhadap kesehatan, iya betul. Tapi selama ini yang masih bukan diprioritaskan ya, akses untuk mendapatkan kesehatan itu lebih kepada kondisi-kondisi yang tampak jelas di mata, misalkan gizi buruk, ya, isu sekarang adalah masalah stunting. Ya, program pemerintah dikucurkan anggarannya untuk kesehatan kepada ibu hamil menyusui sehingga anaknya tidak terjadi stunting, gizi dan seterusnya. Itu boleh ya, tetapi juga harus dievaluasi karena masalah stunting ini bukan ngasih makan anak yang sifatnya udah SMP, SMA. Justru di SD aja selesai, sampai di SD aja udah selesai sebenarnya. Masa golden age itu kan sebenarnya dari bayi ya sebenarnya, dan udah mulai melambat. Jadi kalau mungkin sebelum bayi, ketika di dalam kandungan juga prioritas pemerintah ke situ harusnya, dengan memberikan layanan posyandu, puskesmas dan seterusnya yang terjangkau dan edukasi. Kadang ada, tapi ya tadi kenapa edukasinya dia nggak mau memeriksakan dan seterusnya, udah tahu sedang hamil harus continue. Ya tadi edukasinya nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena pendidikan si ibu yang rendah, ya. Jadi balik lagi kasus yang masalah miskin, ya nggak jauh-jauh dari tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga perlu apa? Perlu ada edukasi, perlu ada sosialisasi ke tengah masyarakat yang miskin tadi, yang susah untuk bisa diajak. Makanya tadi kan pembangunan itu kan mindset juga larinya. Nah, masalah yang di luar itu kesehatan-kesehatan yang tadi bilang mental jiwa itu screeningnya agak susah, ya. Screeningnya agak susah. Barangkali dia punya masalah mental tapi dia nggak cerita, masih dalam posisi seperti aman-aman aja, ya. Depresi, stres itu kan juga masalah mental sebenarnya. Nah, dihadapkan pada makanya kenapa sih banyak sekali kasus-kasus misalkan iya, saya hanya ketemu orang kadang ngobrol. Kenapa itu ada kejadian bunuh diri? Oh, katanya pinjol gitu, terlilit pinjaman online. Orang yang melakukan minjam itu identik biasanya tadi karena ketidakmampuan secara finansial, ya. Ada kemudahan dikasih dan seterusnya. Tapi setelah itu, ini yang saya tahu ya dari entah benar apa ceritanya benar enggak, justru ketika dia selalu diteror dengan hal-hal yang sifatnya mematikan mental dia gitu. Saya nggak tahu deh, ini dapat saya dari sumber ya, berarti kan mental kena, ya mungkin plus juga mungkin putus asa ya tadi terjadilah bunuh diri. Jadi masalah kesehatan mental adalah isu yang sebenarnya perlu sekali untuk dibahas di ranah tataran pemerintah juga. Cuma balik lagi kan pemerintah ya nggak bisa sendiri untuk menghandle itu, mungkin melalui jalur pendidikan gitu ya. Karena yang disyaratkan barangkali juga selanjutnya ya untuk persyaratan masuk kuliah gitu ya, masuk ke lamaran pekerjaan bukan kesehatan lulus syarat sehat fisik, tapi juga syarat mental juga, psikologi, psikisnya juga harus dilihat gitu. Cuma kan belum ada. Kalau emang mau seperti itu ya mungkin ya sama-sama kita lihat pemerintah juga harus memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa berkonsultasi secara gratis mungkin ya ketika ada masalah-masalah, karena selama ini juga berbayar ya. Ada mahasiswa juga yang kita juga punya lembaga psikologi, tapi setahu saya itu juga kena cas juga ya, walaupun sama-sama satu instansi. Karena saya dulu kemarin ada juga mahasiswa yang agak sedikit bermasalah tanda kutip ya. Kalau saya bilang apakah kita perlu datang ke psikolog ya, karena kita punya psikologi fakultas. Nah, itu mentok di situ karena kalau emang iya free harusnya
apapun itu ya, permasalahan dalam seperti Anda kuliah, itu kan sebenarnya juga difasilitasi sehingga ada kendala apa, mungkin dari zaman SMA ya, ada BK, konselor, konsultasi apa, konseling, jalan nggak, ya kan? Emang anak SMA tidak ada masalah? Pasti ada masalah, ya, tapi dipendam saja. Nah, itu yang jadi muncullah tadi depresi segala macam. Jadi bukan toh miskin memberikan dampak pada kejahatan gitu ya, tapi juga tadi ada aspek-aspek yang dia tidak miskin tapi ada faktor lain. Banyak kan? Jadi apa ya, kesejahteraan happiness itu ya mungkin yang perlu juga kita lihat ya. Hmm, mungkin saya pernah sembunyikan di kuliah perdana anak 2024 kemarin ya. Apa namanya? Nah, wilayah di Indonesia nanti bisa dilihat ya tingkat kebahagiaannya paling tinggi itu di mana. Ternyata bukan identik wilayah yang kita anggap mungkin Jakarta adalah daerah yang GDP PDRB-nya tinggi, tapi nggak identik dengan happiness-nya tinggi. Ya, setahu saya, boleh nanti Anda cari, itu adalah Maluku Utara. Beberapa kali dia mendapatkan peringkat provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Bayangin Maluku Utara itu di mana? Daerah pelosok yang maksudnya bilang kawasan timur Indonesia. Kok bisa ya dia tertinggi? Nah, itu yang kita cek kenapa? Karena kita ada indikator kebahagiaan. Jadi ada paradoks juga, saya lupa namanya. Esterlin kalau nggak salah, Esterlin. Paradoks. Jadi tidak selamanya wilayah termasuk negara yang tinggi income per kapitanya, GDP-nya tinggi, tapi memberikan happiness yang tinggi. Gitu Cita, kira-kira terjawab atau belum? Sudah Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, ya baik. Kemarin juga kalau nggak salah ada ya waktu itu pas saya pernah apa kegiatan prodi yang ekonomi kesehatan yang memberikan apa orang BRIN itu kan ada pertanyaan tentang kesehatan mental ya. Tapi memang sulit diukur gitu. Sulit kita untuk mendeteksi juga men-screening dari awal dia ada masalah mental. Ya, itu kan kita perilaku yang kadang-kadang kita udah curiga, kayaknya begini anaknya, oh introvert sekali, oh ini udah ada gejala-gejala seperti itu, mungkin iya. Mental ini kan mulai dari yang paling rendah ya, bukan dibilang harus yang masalah itu berat, tapi mulai dari stres juga sebenarnya ada masalah mental. Ya, depresi dan seterusnya ada levelnya. Mungkin ranahnya orang kesehatan yang paham itu. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Ini potret aja ya. Karena ini juga perlu diupdate tahunnya, bagaimana kehidupan masyarakat kelompok di negara-negara di muka bumi ya, terbagi-bagi menjadi negara maju, negara berkembang, atau negara miskin. Dan memang potret negara-negara miskin atau dunia ketiga itu adalah berada di satu Afrika, dua sebagian besar Amerika Latin, dan juga di beberapa wilayah di Asia. Ya, itu. Jadi saya nggak panjang lebar di sininya ya, karena masih ada slide lain. Kalau datanya lama ya mungkin Anda cari yang barunya. Tapi kurang lebih ya potretnya nggak jauh-jauh ya. Di wilayah Afrika, kenapa sih Afrika nggak keluar-keluar dari miskin? Itu apakah karena faktor alamnya atau karena faktor apa ya? Karena banyak sekali faktor politik juga, faktor manusia, balik lagi ya ke manusianya. Dan jangan-jangan dia miskin ya begitu-begitu aja, dalam artian tidak susah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Nah, kita juga di Indonesia juga ada negara wilayah 3T gitu ya, atau daerah tertinggal. Itu kan identik daerah tertinggal, identik dia miskin. Ya, jadi meskipun wilayah di Indonesia ada wilayah-wilayah miskin, belum tentu dia tertinggal. Tapi kalau tertinggal, ya biasanya dia miskin. Paham ya kira-kira? Nah, wilayah mana aja? Nanti Anda cari di situ ada lumayan banyak ya. Tapi ada yang sekian tahun karena dia kan 4 tahunan setahu saya. Disurvei lagi apakah masih menjadi daerah tertinggal atau sudah keluar. Ada daerah-daerah yang kabupaten kotanya sudah keluar dari daerah tertinggal. Baik, saya masuk ke intinya. Di sini kita belajar mengenai ekonomi pembangunan ya. Kalau dulu kan pertama kali 2016 sebutinnya prodinya IESP, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Padahal studi dan ilmu itu sama aja ya. Nah, apa yang kita bahas di sini ya,
bahwa konsep dari ilmu ekonomi itu juga berubah, ya. Dari yang mindset atau pemikiran tradisional yang mungkin kita pelajari di mikro konvensional, ya, bahwa hanya sebatas pada utilitas, pada bagaimana memaksimalkan profit, memaksimalkan utility, ya. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi yang melekat pada efisiensi pasar gitu. Itu kan sebatas konsep tradisional, ya. Apakah itu masih relevan? Ya, dengan perkembangan zaman tentu ada pergeseran. Dan itu sudah pernah saya bunyikan, kalau tidak salah saya nggak tahu ya, saya bunyikan juga nggak di kelas Anda dulu di PE Mikro, ada konsep misalkan saya sebut aja karena mungkin ada pergeseran tuh banyak ya, donat ekonomik. Orang kalau dulu donat ekonomik atau ekonomi donat ya, dari cat reward, kita ada pergeseran melihat ya, mengkritisi pemikiran konvensional yang udah lama ini, ya meskipun kita masih mengadopsi juga di buku-buku konvensional, udah nggak relevan. Dia kalau yang ekonomi tradisional, ya seakan-akan menciptakan manusia yang serakah, gitu. Individu aja yang dipentingin, diri dia sendiri aja, utility saya maksimum, gitu kan. Tapi yang konsep donat ekonomik melihat bahwa kebahagiaan atau itu tidak hanya individu, tapi juga harus memperhatikan komunitas, community, masyarakat, sosialnya gimana, paham? Jadi Anda tuh nyari untung bukan buat diri sendiri, tapi untung di saya manfaat nggak ya di orang lain, ya. Dia ada gambaran, ini banyak aspek ya yang diteliti di pemikiran donat ekonomik. Salah satu adalah tadi community itu yang menjadi prioritas, ya. Oke, nanti panjang nih kalau Anda mau dengar, saya sudah pernah nge-share di YouTube saya ya untuk donat ekonomik. Kalau mau cari resensinya silakan aja cari buku ekonomi donat dari Cat Reward, baca aja di situ. Karena ternyata ilmu yang kita pelajari juga udah nggak tepat ya atau kurang. Itu yang menariknya. Jadi ilmu ekonomi ini mungkin nggak kayak ilmu apa ya yang stuck seperti akuntansi ya. Stuck gitu kan? Akunnya itu lagi, laporan RUI laba, laporan keuangan, neraca, bla bla, itu kan semua sama ya. Tapi kalau ini makanya saya pun ketika mengajar ini, saya kayaknya ngerasa masih kurang serap nih. Saya mau cari lagi atau mencari yang baru, konsep-konsep pemahaman yang baru. Gitu ya. Nah, oke. Dan juga masalah politik, ya, institusi tadi sudah banyak sekali. Jadi kalau dibilang pembangunan itu nggak berdiri sendiri, bukan politik juga, masalah sosial, budaya. Anda kan juga sudah belajar ekonomi sosial ya, atau sedang, saya lupa nih di konsentrasi apa di semester berapa. Nah, lanjut ya. Nah, ekonomi pembangunan ini munculnya sebenarnya bukan tiba-tiba ya, karena pada dasarnya tadi kan saya sudah sebutkan bahwa ekonomi pembangunan adalah bicara mengenai masalah di NSB, negara berkembang, negara sedang berkembang, negara miskin, ataupun negara dunia ketiga. Yang mayoritas negara-negara ini adalah negara-negara bekas jajahan, ya. Nah, ketika masa itu, ketika masih menjadi negara jajahan, apa sih yang terpikirkan pertama kali bagi negara-negara itu? Satu, cuma untuk merdeka. Ya, setelah merdeka apa? Ya tadi, mengenjot perekonomian negara itu dengan cara apa? Mencapai target pertumbuhan yang tinggi. Ya, sekali lagi, kalau pertumbuhannya sudah tinggi, sudah cukup baik, belum tentu pembangunannya sudah tercapai. Jadi muncullah konsep ini, bagaimana negara-negara jajahan ini, negara-negara yang bekas jajahan atau terbelakang dunia ketiga ini bisa mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Kalau saya bilang mengejar ini maknanya cukup luas ya, karena kita sendiri masih berada di kelompok negara menengah gitu ya, berpendapatan menengah. Bisa nggak sih kita lompat menjadi negara maju? Berapa tahun yang kita butuhkan, ya? Nah, ini kan juga PR-nya banyak, apalagi kalau kita bicara bukan growth aja, tapi tentang development-nya, pembangunannya, yang adalah multi aspek. Sulit ya. Jadi kalau misalkan dalam konvergensi itu ada kayak hitung-hitungannya. Berapa tahun ya kira-kira, apakah 200 tahun lagi gitu, atau 60 tahun lagi. Nah, itu hitungan saja, tapi belum tentu juga valid gitu ya. Oke, kemudian
Mudah-mudahan belum pada tidur ya. Saya takutnya saya ngoceh terus Anda udah ngantuk. Saya akan random kadang-kadang saya panggil ya. Kalau nggak nyaut berarti mungkin dia sudah pulas tidur. Baik, jadi apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari ekonomi pembangunan ini? Coba saya panggil Divana. Ya, Bu. Saya udah kasih gambaran sedikit ya, Divana. Meskipun kita belum belajar banyak, tapi saya ingin tanya ke Divana, apa sih manfaat kita mempelajari mata kuliah ini? Kira-kira. Silakan. Tadi disimak nggak paparan saya? Iya, Bu. Oke, apa kira-kira? Kalau yang tadi itu kan yang Ibu jelasin kan seputar kemiskinan ya, Bu. Masih seputar kemiskinan. Mungkin kita bisa untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara aja sih, Bu. Gitu menurut saya. Ya, baik. Saya sebenarnya belum masuk ke faktornya ya sebenarnya. Saya baru bicara mengenai pertumbuhan, kemudian potret negara, kemudian isu-isu di negara berkembang gitu ya. Nah, sekarang masuk ke jadi di sini saya sekali lagi perlu tekankan bahwa 3 konsep tadi sesuai dengan RPS itu harus clear. Ekonomi pembangunan adalah sebagai cabang ilmu tadi ya, yang pelajari negara berkembang, masalahnya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Clear ya untuk konsep Ekbang. Yang kedua, konsep pembangunan dan pertumbuhan. Konsep pembangunan jelas beda dengan pertumbuhan. Jangan Anda samakan lagi karena pertumbuhan itu adalah bagian dari pembangunan. Jadi kalau ditanya apa sih indikator pembangunan? Salah satunya adalah pertumbuhan. Ya. Kalau pertumbuhan itu apa? Pertanyaan saya. Coba Feliza. Feliza, ini karena anak ekonomi gak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan ekonomi itu apa Feliza? Kalau menurut aku sih pertumbuhan ekonomi itu gimana suatu perekonomian itu transformasi dari negara yang miskin menjadi negara yang berpendapatan rendah gitu bertransformasi ke berpendapatan tinggi gitu, Bu. Ada lagi, satu lagi silakan. Saya nggak panggil, saya pengennya tidak usah manggil ya. Balik lagi, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Saya rasa ini sudah terjawab di pelajaran makro. Ayo, silakan, satu orang. Ya, mungkin kalau menurut saya, pertumbuhan ekonomi itu fokusnya di kuantitatifnya, Bu, kayak PDB, terus PNB gitu. Ya, oke. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah ya kenaikan pada pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional tahu ya, GDP gitu ya. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dihitung dengan sejumlah uang. Makanya tadi ada kalimat kuantitatif, betul. Ya, atau sebutnya adalah aspek moneter atau aspek ekonomi. Ya udah, tinggal kita sebutkan. Lalu jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita cuma melihat pada kenaikan GDP-nya. Ya, berapa persen sih kenaikannya antar tahun? Itulah pertumbuhan ekonomi. Tapi pembangunan ekonomi adalah apa? Ada 2 aspek, yaitu ada aspek moneter atau aspek ekonomi dan non-ekonomi. Non-ekonomi ini yang lebih sering sebagai aspek-aspek yang sifatnya kualitatif. Sulit diukur, nggak bisa diuangkan. Ya. Dan tadi ada value-nya, ada nilainya. Itu pembangunan. Coba Anda pikirkan dulu ya. Jadi dalam pembangunan ekonomi, apa aja sih yang dipelajari? Oh banyak, multi aspek, multidimensi. Ya baik, mindset kita berubah. Karena banyak sekali mindset itu menjadi menghambat pembangunan, betul nggak? Apa misalkan mindset atau pola pikir kita yang justru jadi penghambat pembangunan? Oh, ini misalkan budaya
nggak on time gitu ya, daya juangnya lemah, kan gitu kan. Disuruh baca jurnal 20, males. Cari buku referensi buat minggu depan, nggak dikerjakan. Jadi mental, balik lagi mental lemah. Itu mindset juga. Mindset kita adalah selalu menunda-nunda pekerjaan. Mau ujian baru belajar, itu mindset juga. Dirubah, bisa nggak merubah itu? Tanpa disuruh ada inisiatif, kan? Gitu kan? Ini kadang-kadang budaya kita yang paling gampang kalau saya setiap awal perkuliahan itu ya, Anda selalu membiasakan masuk kelas, bangku di depan masih kosong, Anda kosongin juga, Anda isi belakang. Itu budaya nggak? Mindset yang salah gitu kan. Nah itu dirubah bisa nggak? Kenapa nggak duduk langsung di depan? Ya, oh teman saya di belakang, nanti saya dipikir sok pinter. Nah itu kan yang pikiran-pikiran itu yang salah sebenarnya. Contoh lagi yang gampang tadi, saya lagi ngajar, ada interaksi, pada saat saya tanya, diem semua, itu juga mindset yang harus kita ubah. Jangan lagi saya harus manggil satu, ini apa sih, ini siapa? Nah, kalau saya ngasih pertanyaan silakan, kalau Anda nggak mau silakan di kolom chat, nah itu silakan direspon. Saya senang kalau Anda bisa memberikan respon umpan balik dari apa yang saya tanya. Mungkin nggak langsung, tapi di chat silakan. Ya, nilai the value-nya, gitu. Jadi aspeknya itu banyak sekali, terutama yang non ekonomi ya. Oke, dan nilai-nilai ini sulit untuk kita, makanya dalam ekonomi tadi kita nggak cuma efisiensi, nggak cuma hitung segala macam ya. Kalau seperti itu, jadi kita menjadi manusia yang terlalu homo economicus gitu. Apa-apa mana cost benefit itu nggak harus semua dalam bentuk hitungan ya. Perilaku ekonomi kan yang paling Anda ingat adalah kita mau melakukan sesuatu, kita tentu memilih cost benefit-nya dulu kan, mempertimbangkan. Tapi cost benefit ini apakah selalu dengan uang? Enggak. Ya, misalkan kita jangan semuanya dihitung cost, oh berapa ya saya harus keluarkan. Misalkan tadi saya bilang, kalian coba ikut mungkin karena masih kurang di hitungan kuantitatif, ada pelatihan bayarnya cuma 20.000, Anda mikir lagi 20.000 lumayan ya. Jangan semuanya difikirkan seperti itu. Ya, kalau kayak gitu Anda terlalu menjadi kapitalis jadinya, terlalu individu. Ya. Sering kan seperti itu ya. Jadi tolong jangan semua dihitung cost benefit itu dengan uang, tapi ada sisi lain yang nggak terukur uang, tapi ada manfaat dan kebahagiaan buat kalian. Ya, nanti di pendidikan nanti mata kuliah yang human capital mungkin saya bisa masukkan juga contohnya. Nah, oke. Ini ya. Jadi masalah banyak sekali variabel-variabel non ekonomi ya yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan. Makanya kalau mengukur pertumbuhan atau mungkin gini ya, banyak sekali mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga banyak ditentukan oleh faktor lain, ya, bukan hanya ekonominya aja, tapi juga non ekonomi. Nah, non ekonomi ini yang kadang-kadang kita susah. Ini bisa ngaruh nih, tapi susah kita proksinya, kita susah ukurnya, nggak ada datanya. Bisa, tetapi agak menggunakan metode yang teknik yang beda. Misalkan seperti dummy. Kebijakan pemerintah, misalkan pemerintah sekarang memberikan kebijakan atau makan siang gratis ya, makan bergizi gratis. Apa sih efeknya? Oh, supaya manusianya berkualitas ya, human kapitalnya baik, kesehatannya baik, gizi baik. Nah, kita menganggap bahwa kalau sekarang karena masih baru mungkin susah kita ukur, tapi paling enggak kita bisa melihat kebijakan sebelum dikasih itu sama sesudah. Kapan sih mulai berlakunya? Misalkan Januari 2025 misal. Berarti sebelum ada makan siang itu, makan gratis gimana kondisi gizinya dan sesudah gimana? Kita melakukan evaluasi 2 periode. Ya, itu yang penting. Jadi kebijakan pemerintah itu tentu perlu kita evaluasi, kita perlu monitoring. Misalnya kemarin ada, pemerintah menggulirkan KIP. Berhasil nggak? Perlu dilanjutkan lagi nggak? Apa nih capaian dari KIP itu? Udah dikasih sekian, dampaknya ada nggak? Itu perlu kita evaluasi. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi harapan tujuan pemerintah punya kebijakan macam-macam itu ya tadi kita perlu evaluasi, kita lihat apakah targetnya udah tercapai atau belum. Perlu dilanjutkan atau enggak. Ya, tapi sekali lagi bahwa
banyak faktor determinannya ya. Ini kalau Anda lihat di sini, ada istilah trickle down effect. Ini kita membandingkan konsep pembangunan versi lama sama versi baru. Mungkin dari sampai slide ini Anda bisa menyimpulkan tidak, apa sih sebenarnya konsep pembangunan versi lama dan apa versi baru? Dava, versi lamanya pembangunan itu apa? Versi barunya apa? Dari gambar ini bisa nggak Anda kira-kira melihat apa poin penting yang bisa diambil? Ini kan ada orang ya, apa namanya ya, mungkin karikatur ya, menyiram. Nah, itu yang disebut sebagai rembesan, trickle down effect. Kenapa? Bahwa pemikiran lama menganggap bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka memberikan dampak rembesan, tetesan ke pembangunan. Jadi dengan kata lain, ya udah kita capai aja dulu pertumbuhan yang tinggi, nanti akan terjadi deh pembangunan dengan sendirinya. Akan baik tuh gizi masyarakatnya, akan ini. Gitu. Jadi pemikiran lama menganggap bahwa ada trickle down effect. Pertumbuhan tinggi, maka masyarakat akan sejahtera, pembangunan berhasil. Ternyata enggak, ya. Ternyata tidak berlaku yang namanya trickle down effect. Jadi seakan-akan ada gini, kalau saya mungkin gambarkan ya, ada dua sumbu ya, tegak dan dia apa namanya, horizontal dan vertikal. Vertikal pertumbuhan, horizontalnya adalah pembangunan ya, ataupun ketimpangan. Jadi nggak ketemu-temu. Pertumbuhan terus saja bagus ya dari angka-angkanya. Apalagi negara berkembang kan apa namanya, lajunya sudah jauh lebih cepat dibandingkan negara maju. Kalau negara maju kan selisihnya itu udah kecil ya, marginnya, selisih pertumbuhannya, growth-nya. Nah, dia tumbuh tapi lihat ke horizontalnya, pemerataan nggak ada, ketimpangan tinggi, Gini rasio tinggi, gitu kan, disparitasnya jauh gitu. Nah, itu yang sebenarnya salah dalam strategi pembangunan, ya. Jadi nggak benar ya namanya trickle down effect itu akan terjadi. Justru yang terjadi adalah makin lebar itu gap-nya tadi. Nah, baik, lanjut ya. Jadi paradigma itu yang perlu diperbaiki. Makanya dalam pemikiran pembangunan yang baru, pembangunan adalah suatu aspek multidimensi yang bukan hanya melibatkan aspek ekonomi saja, tapi juga non-ekonomi. Apalagi non-ekonominya tadi, banyak faktor-faktor yang sifatnya kualitatif, yang sebenarnya juga memberikan dampak pada pembangunan. Seperti apa? Tadi mindset kita, budaya, sikap kita, dan seterusnya. Kenapa sih orang selalu bilang, Anda kelihatan nggak? Coba deh Anda pikirkan kadang-kadang merenung. Mungkin ada teman-teman Anda atau mungkin ya dari pengamatan Anda, orang-orang yang terbiasa dengan berinteraksi dengan orang-orang luar, orang-orang luar negeri atau orang-orang negara maju. Kan akan kebawa ya, apa namanya, kulturnya, sikapnya dia. Menjadi apa? Oh, menjadi lebih on time, ya, menjadi lebih nggak ada budaya ngaret, jam 8 kuliah, jam 8, selesai jam 9. Contohnya gitu. Tapi kalau kita sudah berada di zona-zona yang tadi, kita berkawan dengan orang-orang yang mungkin mayoritas adalah tadi, budaya-budaya yang susah untuk berubah, ya tadi, kita yang disiplin malah jadi mundur. Rapat jam 9, ternyata setengah jam, 40 menit belum mulai. Gitu nggak? Kadang-kadang ngikutin pemimpinnya dulu, pemimpinnya on time, anak buahnya ikutan. Tapi kalau pemimpin yang ngaret, yang lain juga ngaret. Ngaret tuh nggak tamu-tamu ya, bisa bukan hanya 15 menit, tapi setengah jam lebih. Nah itu ya, mindsetnya dirubah. Ya, oke. Memang kita susah, tapi paling tidak kita coba untuk apa ya, mencoba minimal untuk diri kita sendiri ya. Oke, kemudian ini nanti saya berikan aja slide-nya ya. Saya lewati beberapa biar cepat. Mengenai pernah dengar nggak Amartya Sen?
Kalian pernah ada yang mendengar nama Amartya Sen? Siapakah Amartya Sen? Belum. Belum. Nah, Amartya Sen, jadi kalau ekonomi pembangunan ini saya lebih cukup banyak ya menyebut Amartya Sen ya. Referensi yang saya lihat juga di silabus negara-negara lain juga salah satu buku penunjangnya atau tulisan penunjangnya adalah Amartya Sen. Konsep dari Amartya Sen itu kalau Anda googling ya, pertama adalah capability. Yang kedua, yang cukup besar pengaruhnya adalah mengenai development as a freedom. Ya, itu buku buku hitsnya gitu ya. Konsep hitsnya di Amartya Sen, dia peraih Nobel ya. Pemikiran dari Amartya Sen ini, dia melihat bukan hanya pertumbuhan atau kemiskinan tadi semata-mata dari aspek ekonomi ya, tapi juga mengenai kapabilitas. Intinya adalah apa sih? Intinya adalah bagaimana manusia itu punya nilai ketika potensi kemampuan dia dioptimalkan. Saya setuju dengan pandangan Amartya Sen. Ya, potensi, Anda punya kapabilitas, ya, tapi udah dioptimalkan belum? Ini juga kemarin saya pernah beberapa minggu lalu ya, saya iseng nyarinya, bukan nyari, kebetulan lewat di medsos saya gitu ya, podcast singkat mungkin durasinya cuma 4 menit kali ya, 3 menit, potongan aja dari saya lupa sponsor siapa, tapi narasumbernya adalah Pak Anies Baswedan. Yang saya bisa simpulkan adalah bahwa beliau menganggap bahwa pendidikan itu bukan untuk menciptakan manusia yang dianggap sebagai faktor produksi. Kalau Anda belajar mikro, faktor produksi, fungsi produksi, tahu kan? Ya, contohnya apa? Coba fungsi produksi. Ini udah mikro, udah sama saya loh. Yang dapat A siapa kemarin ya? Siapa? Jimbar, Indah, saya nggak tahu ya nilainya karena udah lama. Apa sih fungsi produksi? Fungsi produksi itu adalah input ya. Dalam suatu kegiatan produksi perlu ada input, diproses jadi output. Manusia, baik itu dalam konsep fungsi produksi dianggap sebagai labor, tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu kan beda dengan, jadi gini, saya perlu meluruskan bahwa ada labor, ada human capital. L dan H. Kalau labor, melihat orang, jumlah tenaga kerjanya berapa orang, ya, atau jumlah jam kerjanya. Itu aja. Tapi kalau H, human capital, orang juga, tapi yang dilihat adalah kualitasnya. Nah, paham nggak? Kualitasnya dari mana lihatnya? Oh, bisa dilihat dari tingkat pendidikan dia apa sih? Rata-rata lama sekolah dia berapa tahun? Gizinya gimana? Jadi kalau human capital dia melihat dari dua, pendidikan dan kesehatannya. Skill-nya apa aja sih? Kamu punya skill apa gitu? Berapa skill yang Anda bisa tuliskan di CV? Ya, itu human capital, modal manusia. Ya. Jadi menurut Pak Anies itu kalau manusia dianggap sebagai fungsi produksi, seakan-akan manusia diproses untuk memenuhi kebutuhan keinginan dari satu perusahaan tertentu. Dia bekerja sebagai modal sebagai aset yang memang diperuntukkan untuk memproduksi, ya, untuk bekerja, didesain untuk bekerja. Paham nggak? Ini luaran Anda kuliah, selesai S1, SE, Anda punya skill pastinya ya. Terus Anda tercipta untuk bekerja di satu tempat tertentu. Gitu kan? Jadilah Anda melamar pekerjaan supaya nggak nganggur dan seterusnya. Apa? Sebagai input di perusahaan tertentu. Bukan itu. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kapabilitasnya. Oh, udah optimal belum sih Anda? Punya value nggak? Anda punya bernilai nggak? Sebagai manusia itu ada nilainya nggak? Optimalkan, nggak harus mindset kita harus bekerja, tapi
mungkin menciptakan pekerjaan yang kita suka sesuai dengan kapabilitas yang kita punya, apapun itu. Potensinya, ini umur kalian kan sebenarnya punya potensi, ada bakat, ada minat ya. Mungkin seingat kita bahwa saya bingung nih minat saya apa atau apa sih saya punya bakat apa. Nah, mungkin ada yang ikut tes psikotes gitu. Kelihatan memang kebaca, tapi itu kan gambaran dasar aja. Ya yang mungkin banyak juga faktor yang menyebabkan oh Anda berbakat di seni. Ya, bakat itu yang bawaan dari lahir sebenarnya cuma belum kelihatan gitu. Tapi kalau minat masih bisa dipelajari, Anda suka ini atau kemudian punya teman yang suka olahraga jadi ikutan berminat ke situ. Tapi kalau bakat sebenarnya bawaan dari potensi, cuma ada yang udah tahu, ada yang belum. Gitu ya. Oh, kamu berbakat ya masak kayaknya yang apa kamu bikin asal aja tapi enak. Ada bakat. Di explore, dioptimalkan. Gitu ya. Sama, Anda kuliah juga sama. Potensinya dioptimalkan ini. Jadi bukan hanya cuma kuliah top, IP bagus, selesai, tapi setelah itu apa? Ya, apakah ada nilainya, manfaatnya, dan lain-lain. Oke, gitu ya. Jadi kualitas hidup kita tuh, kita sendiri merasakan bahwa oh saya lebih baik ya dibanding zaman saya. Kita sama-sama belajar. Sekian tahun Anda sudah belajar. Apakah semester kemarin sama aja sama sekarang? Atau Anda punya kualitas kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan kemarin? Paham ya? Di segala aspek sih sebenarnya. Ya kualitas kalau kita bulan puasa juga mungkin kualitas ibadah saya bisa lebih baik nggak? Kemarin kuliah mungkin kena puasa nggak? Saya lupa ya tahun lalu. Sekarang apakah bisa kita seimbangkan aktivitas kita ibadah, tadarus plus dengan ini lebih baik? Itu sendiri kalian yang jawab. Catatan yang sifatnya buat ibadah itu sebenarnya bukan mutlak, tapi Anda bisa melihat mereview lagi yang lalu saya cuma bisa sunnahnya ini, puasa sunnahnya ini. Sekarang alhamdulillah bisa kebangun bla bla. Ya. Lebih bermakna nggak hidupnya? Gitu. Ada manfaat. Yang penting gitu kan. Kita bukan buat diri sendiri. Manfaat Anda pinter tapi nggak ada rembesan ke temennya ya gitu-gitu juga. Ya buat apa? Ya, coba keberadaan kita tuh ada manfaat buat yang lain. Oke, ini ada yang resen ya. Lucky. Bu, maaf, saya izin bertanya, Bu. Terkait tadi yang Pak Anies bilang, pendidikan harus diadakan sebagai pencipta kapabilitas masyarakat ya, Bu, maksudnya, bukan menjadikan individu menjadi faktor produksi gitu, Bu. Ya, betul. Nah, terus kalau kapabilitasnya sudah ada, Bu, yang lahir dari pembelajaran kita, lalu kapabilitas kita akan dikemanakan, Bu, selain untuk memproduksi gitu? Ya, jadi bukan semata-mata tadi untuk memenuhi kebutuhan pasar saja ya. Nah, makanya tadi saya bilang kualitas itu kan sifatnya seperti abstrak gitu ya. Kita yang bisa merasakan mungkin saya sudah lebih berikan manfaat apapun, tidak harus terserap dalam kontribusi itu kan apapun ya. Kita punya kontribusi yang memang kita menikmati, misalkan apa ya, Anda suka apa. Tapi sudah optimal gitu, bisa berdampak juga buat yang lain. Misalkan apa ya, kalian suka nulis atau mungkin punya skill tertentu yang Anda tidak harus bekerja sama dengan instansi lain atau harus terserap, Anda explore sendiri. Apalagi sekarang zamannya media sosial, Anda bisa mengupload konten-konten yang sifatnya memberikan edukasi gitu ya. Itu kan panjang ya. Maksudnya tidak terukur karena Anda tidak terpatok pada oh saya bekerja di sini, saya digaji sekian, saya siap untuk mencurahkan tenaga saya untuk bekerja sekian tahun, dibayar dan seterusnya. Iya betul, potensi Anda bisa di situ, tapi bukan semata-mata Anda sebagai bagian dari kegiatan produksi yang goals-nya adalah untuk jadi intinya adalah kita dulu nih, kita senang nggak? Ada orang bekerja, ya, cuma untuk nyari income, cuma untuk mencari status supaya tidak nganggur gitu kan. Tapi apakah itu letak kebahagiaan dia dan apakah dia sudah mengoptimalkan apa yang dia punya? Enggak, kadang-kadang contoh ya, kenapa sih banyak juga yang saya dengar ya, lulusan-lulusan dari luar yang sudah oke, skill semacam sudah punya, ketika dia balik ke dalam negeri bukan tidak manfaat ya, tidak terlalu optimal karena apa? Lingkungan, terus fasilitas yang seharusnya dia bisa dapatkan tapi tidak. Itu ada kebahagiaan nggak? Meskipun dia bekerja di negara di Indonesia dengan gaji yang cukup besar, tapi
apakah saya bekerja benar-benar dari hati dan memang saya bisa memaksimalkan apa yang kemampuan saya punya. Paham nggak, Luki? Sering, Paham, kadang-kadang Bu. agak sedikit bingung ya, tapi kita itu bekerja benar nggak sih? Ini apa hanya tuntutan rutinitas yang memang udahlah bekerja gitu ya, dapat gaji sekian, kalian bisa beli ini, gitu. Selesai. Tapi bagaimana beban kerja Anda? Atau mungkin banyak yang kok keluar dari satu perusahaan keluar nggak serak, nggak sesuai, mungkin bukan di situ ini saya. Ada kan? Nggak bertahan. Padahal gaji udah cukup banyak, cukup besar. Ya. Atau mungkin halnya udah kerjaan saya sebenarnya bisa ini, tapi yang disuruh di pekerjaan saya kok rutinitasnya bukan sepele ya, yang teknis banget. Nah, itu kan ada gap yang sebenarnya di hati itu nggak serak ya sebenarnya. Saya bisa menciptakan ini, tapi yang saya diamanahkan bekerja rutinitasnya hanya seperti itu dan monoton. Ini ada orang yang bosan seperti itu. Jadi kapabilitas kita, kemanfaatan kita tuh tidak optimal. Ya. Oke, gimana? Silakan kalau ada yang masih kurang clear. Jadi sebenarnya Baik, dalam terima kasih. kajian ya, kajian kapabilitas itu mungkin harus juga dibaca ya, bagaimana kemanfaatan itu bukan buat kita doang, tapi buat orang lain juga. Ya, mungkin dalam agama juga sama kan. Ada orang yang pinter nih, tapi pinter kok nggak dapat ya ilmunya misalkan. Apa bahasanya terlalu tinggi, atau mungkin cara dia mentransfer ilmunya yang nggak ngena gitu kan. Atau mungkin contoh lagi, ada kepemimpinan, kita nggak bisa bilang bahwa apa ya, saya bilang kepemimpinan ya. Jadi ada orang yang sebenarnya bisa harusnya sebagai seorang pemimpin kan dia bisa mengajak anak buah gitu ya, yang di bawahnya itu untuk bisa, tapi nggak dapat gitu. Kenapa? Karena jadi ada tipe orang yang mungkin biasa-biasa aja tapi jago dalam memimpin. Tapi ada orang yang secara pendidikan mungkin dia udah gelar S3 misalkan, tapi kok nggak dapat untuk memimpin, nggak bisa, dan nggak ada transfer apapun ke anak buahnya, minim komunikasi dan lain-lain gitu ya. Ya memang pada dasarnya setiap manusia ada kelebihan kekurangan ya. Kita nggak bisa bilang paling sempurna, tapi sejauh mana yang kita sudah miliki itu, yang kita dikasih gitu ya, bakat dan lain-lain, itu bisa optimal gitu, dan memberikan manfaat ya. Oke, Amartya Sen ya, sama development as a freedom, kebebasan. Jadi tidak lagi tekanan. Kalau makna bebas ini kan ya saya perlu garis bawahi juga ya, jangan anggap kebebasan yang sama yang tiada batas gitu ya, tapi juga kita punya rambu-rambu, kita juga punya apalagi orang timur ada rambu-rambu itu bukan dalam hal bisa menghambat ya, tapi ada etika norma di masyarakat yang juga kita harus pegang itu ya, karena ada budaya yang mungkin ya mungkin di Baduy ya yang menjadi daerah, tapi itu kulturnya barangkali sekarang menjadi tren karena sudah masuk ke konten kreator seseorang gitu ya, ke konten orang di kehidupan masyarakat di sana, Baduy luar, tapi Baduy dalam kan tidak boleh. Nah, yang kayak gitu sebenarnya menghambat nggak? Dengan tidak boleh ada teknologi masuk gitu ya, menghambat nggak buat dia gimana? Ya, mungkin saya juga belum pernah ke sana ya, tapi paling tidak itulah faktor budaya yang barangkali kalau kita bicara harusnya dia bisa maju begini-begini, tapi nyatanya enggak. Dan dia tetap melestarikan nilai-nilai di sana gitu. Ya, mau kita bicara gadget kan, mau bicara ini kan, enggak, dia tertutup, nggak bisa sembarangan masuk untuk Baduy dalam. Ya, kita tentu hargai itu kan, nggak bisa kita maksa juga. Apalagi ya, udah itu development as freedom. Bahkan dulu saya pernah diajarkan, ingat betul saya dosen saya waktu saya kuliah ya, jadi saya masih menjadi mahasiswa, sampai segitunya bicara freedom. Anak kecil ya, ini mungkin agak sedikit nggak tahu ya, saya dari sisi agama gitu ya. Apakah anak kecil itu sebenarnya kita boleh bertanya, kamu mau apa? Kamu mau beli baju yang mana? Kamu suka yang mana? Itu kalau freedom. Saya kan dia memilih kan. Anak kecil itu mungkin usia-usia ya 5 tahun. Kamu suka yang mana? Nah, tapi kalau kita tidak berikan rambu, pengertiannya adalah jangan semata-mata freedom, ya udah kamu suka ini belikan sama orang tuanya. Enggak. Tapi maksud saya di sini adalah kalau kita bicara freedom, mungkin berikanlah kesempatan buat anak-anak itu juga mengutarakan.
suka yang mana. Oh, kamu berlibur kemana? Oh, nanti lebaran di mana ya? Gitu kan. Kadang-kadang kan didesainnya sama orang tua semua. Nah, itu yang penting bahwa ada komunikasi, ya. Ada apa namanya, dua arah kita tahu juga. Nah, kalau memang kita bisa luruskan ya luruskan lah. Gitu ya. Nanti kalian juga kan jadi orang tua kan ya. Jadi ada timbal balik ya, tarik ulur gitu. Baik, ini adalah udah mulai ngantuk kayaknya ya. Udah jam 8, 2:41 udah mau asar ya. Oke, ini yang pembangunan ya di Afrika ya beginilah. Kita juga mungkin ya kalau dibilang pendidikan kalau kita masuk ke wilayah-wilayah yang terpencil ya, daerah tertinggal yang mana gaji gurunya masih sangat prihatin gitu ya, yang nggak dibayarkan atau belum terbayarkan sudah berapa bulan. Nah, makanya nggak heran ini yang perlu diingat juga. Potret kenapa sih? Mungkin ya saya nggak mau menyebutkan di mananya, tapi di kota pun kenapa sih masih ada guru yang mungkin sampingan dengan cara ojek, dengan jualan. Ya tadi berarti welfare-nya belum tercukupi. Artinya kualitas gaji, insentif yang didapatkan sebagai seorang pendidik, pengajar itu belum bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Ya. Mungkin kalau saya pernah dengar saya lupa Ustadz siapa. Sebenarnya tidak ada miskin tapi cukup. Kita bilangin kecukupan. Kalau kita melihat ke bawah, ya pasti kita harus bersyukur ya. Tapi jangan sampai kita melihat ke atas, kita ngerasa kurang terus. Itu intinya. Selalu merasa bersyukur apa yang sudah kita miliki sekarang. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita melihat potret ke pendidikan yang prihatin itu juga dirasakan dan ada nyatanya, bukti nyatanya ada. Nah, makanya Anda bersyukurlah bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan yang mudah, ya, fasilitas dari keluarga, lingkungan keluarga dan orang tua yang sampai detik ini juga Anda selalu disupport itu lancar, alhamdulillah gitu kan ya, tidak berhenti, tidak putus di tengah jalan, mudah-mudahan. Lalu MDGs ini juga ya goals-nya global, bukan hanya bicara MDGs ke Indonesia, ke nasional, pemerintahan Indonesia plus dengan turunannya. Jadi level goals nasional, internasional, itu juga sampai ke skup yang paling kecil yaitu kabupaten kota. Misalkan ya banyak kan sekarang target-target, apalagi kita lihat baru kemarin diangkat apa namanya pejabat daerah ya. Mereka harus punya target sasaran-sasaran yang kurang lebih ini. Memang nggak bisa semua sama berjalan semua ya. Ada daerah yang mungkin harus digenjot masalah kesehatan stunting gizinya. Tapi daerah yang mungkin sudah cukup aman barangkali harus dilihat sisi yang lainnya. Ya, intinya adalah goals yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ya, strateginya itu juga harus mengacu kepada internasional tadi, tataran global. Ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Nggak berasa ya, jam 2.44 tadi saya jam 1 mulai masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, ya karena sudah jamnya sudah semakin ngantuk, semakin capek, semakin lapar, dan lelah gitu ya. Kalau gitu saya stop. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Nah, Bisa Bu, insya Allah. ya. Bisa Bu, insya Allah. Jadi saya minta tolong Anda minggu depan tuh sudah baca ya materi kita, terserah saya bilang baca. Syukur-syukur punya buku rujukan. Nah, tanpa buku saya nggak yakin gitu ya Anda bisa memahami. Saya nggak buku Bu, ya terserah. Kalau PowerPoint slide itu kan hanya ringkasan seringkas-ringkasnya ya, tapi beda. Kayak tadi saya gambarkan tadi yang apa namanya introduction tadi, itu kan sebenarnya di Todara juga dijelaskan. Jadi bukan kurva satu-satu, karena Anda juga harus menginterpretasikan kurva-kurva itu atau gambaran itu ya dengan baik. Oke, baik. Udah ngantuk ya? Ya, oke, tetap semangat ya untuk beraktivitas. Mungkin sekitar 3 jam lagi ya, 3, 4, 5, 6. Waktu Indonesia Barat ya, saya bilang WIB. Ini ada yang di luar Jakarta, Jabodetabek nggak? Ada? Oh, nggak ada. Ini lokal semua ya? Jabodetabek semua. Jadi nggak ada tuh nanti habis Lebaran masih di kampung, ya? Benar nggak? Dan cuaca juga masih ekstrim ya. Ini ada yang di Bekasi nggak?
Ada? Oh, nggak ada juga. Oke, Saya Bu, alhamdulillah. Bekasi. Siapa? Kena banjir nggak? Enggak Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya belum merata ya, saya lihat di itu. Biasanya yang cukup pelanggaran kan Jakarta, tapi sekarang yang diangkat kok Bekasi hampir seluruhnya Jati Asih semua ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan, beraktivitas, perkuliahan kita memang masih baru ya. Baru mulai berapa nih? Sekarang tanggal 5, 3, 4, 5, baru 3 hari ya. Anda baru dicas lagi, soalnya Anda 2 bulan libur. Ya, Anda perlu dicas lagi, motivasi, semangat untuk ya menjadi lebih baik tentunya dibandingkan semester sebelumnya. Ya. Baik, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Kita akhiri perkuliahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Selamat puasa, Bu. Mas Awab.